Dan kemudian yang lebih jangka panjang lagi untuk paru adalah kanker paru. Jadi kanker paru ini juga bisa muncul pada orang-orang yang terekspos polusi udara dalam jangka panjang. Saya Dr. Agus Dwi Susanto, saya adalah spesialis paru. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Pendidikan saya untuk spesialisasi parunya adalah konsultan di bidang penyakit paru kerja dan lingkungan. Salah satu statement dari organisasi dokter paru di dunia itu menyatakan bahwa paru itu diciptakan untuk menghirup udara yang bersih. Kalau kita hirup udaranya banyak mengandung bahan-bahan toksik dan berbahaya, akhirnya paru akan juga mengalami kerusakan, akhirnya mengalami perubahan, membentuk sel-sel yang berbeda, akhirnya fungsinya menurun, kemudian bahkan timbul penyakit. Ya, itu adalah hal yang mesti diperhatikan. Nomor 2 adalah tentu nutrisi, ya, makanan. Jadi makanan-makanan juga mempengaruhi dari kondisi paru seseorang. Sebenarnya kan penyakit di paru faktornya tadi banyak, ya, bukan hanya faktor internal tapi juga faktor eksternal. Tentu faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan yang tempat dia beraktivitas, bekerja, ya. Eksternal juga dipengaruhi oleh faktor pola hidup, konsumsi makanan, minuman, kemudian kebiasaan mengkonsumsi bahan-bahan seperti merokok, kemudian menggunakan berbagai bahan minuman berbahaya, itu sudah mempengaruhi sebagai faktor eksternal, ya, terhadap fungsi maupun berbagai penyakit. Kita tidak bicara soal misalnya pola hidup lah, tapi bicara soal faktor lingkungan maupun faktor pekerjaan. Maka kalau kita lihat bahwa memang faktor-faktor lingkungan dan pekerjaan itu memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam berbagai gangguan fungsi paru maupun berbagai penyakit yang muncul pada seseorang. Jadi kalau kita bicara dampak kesehatan akibat polusi udara, itu sebenarnya kita bicara soal dua aspek. Aspek pertama adalah dampak jangka pendek, ya. Karena kita tahu bahwa komponen dari polusi udara itu baik berbagai komponen gas maupun komponen partikel itu sebagian besar adalah memiliki dampak pada iritatif. Oleh karena itu akan timbul keluhan-keluhan menyangkut dampak jangka pendek yang berupa iritasi ini, seperti misalnya kulit muka menjadi sering bermasalah, kemudian mata menjadi merah, berair, hidung sering bersin-bersin, berair, tenggorokan gatel, ya, batuk-batuk karena menyebabkan adanya iritasi dari polusi. Termasuk saluran nafas bawah akan timbul proses peradangan akut yang berpotensi menimbulkan keluhan dalam jangka pendek bagi orang-orang yang sudah memiliki penyakit dasar. Misalnya dia punya asma, jadi asmanya sering kambuh. Nah, sekarang dalam perkembangannya, kalau seseorang terkena polusi udara terus-menerus, hirup selama beberapa bulan, beberapa tahun, ya, di lingkungan yang terpolusi, maka proses yang terjadi adalah terjadinya suatu proses iritasi jangka panjang. Nah, kalau iritasi jangka panjang itu terus terjadi, maka yang memunculkan pertama adalah penurunan fungsi paru yang lebih cepat. Nah, penurunan fungsi paru lebih cepat ini akan berimplikasi lebih lanjut, akan menimbulkan proses gangguan penyakit paru seperti penyakit asma akan muncul. Ya, orang yang tidak pernah punya riwayat asma, maka risiko terjadinya asma itu akan lebih tinggi daripada orang yang tidak kena polusi. Begitu pula penyakit paru obstruksi kronik atau penyakit PPOK, itu juga akan lebih muncul kalau dia terkena polusi udara. Dan kemudian yang lebih jangka panjang lagi untuk paru adalah kanker paru. Jadi kanker paru ini juga bisa muncul pada orang-orang yang terekspos polusi udara dalam jangka panjang. Beberapa riset itu menunjukkan terjadinya gangguan kognitif pada anak-anak yang masa pertumbuhan. Menariknya juga ini mempengaruhi proses pertumbuhan anak, polutan itu. Beberapa riset menunjukkan
anak-anak yang terkena ekspos polusi ternyata tinggi badannya itu sedikit lebih pendek dibanding yang anak-anak yang tidak kena polusi. Jadi efek stunting pada polutan itu juga sudah menjadi isu saat ini di internasional. Kita menghindari daerah-daerah yang terpolusi dalam beraktivitas di luar rumah, selalu memantau kondisi polutan di udara, dan kita mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat polutan sedang tinggi, menggunakan alat pelindung diri kalau kita harus beraktivitas di luar rumah, termasuk menggunakan masker contohnya. Tentu yang berikutnya adalah pola hidup sehat ya, karena kita harus juga meningkatkan daya tahan tubuh kita dari dampak polusi udara tersebut dengan istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, ya, menghindari makanan-makanan yang berbahaya. Tambahan satu lagi adalah early detection. Dengan mengenali gejala lebih dini, maka kita bisa mengobati lebih dini, menghindari paparan yang lebih lanjut sehingga dapat penyakitnya diobati menjadi lebih baik. Saya Dr. Agus Wisesanto, spesialis paru. Mari kita jaga udara sehat di sekitar kita untuk hidup yang lebih baik. Terus dukung dan ikuti Bicara Udara di Instagram agar kita bisa update informasi mengenai udara bersih.